Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kita patut memuliakan salib Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup, dan kebangkitan kita. Inilah waktu untuk memeriksa diri, baiklah kita menjalaninya dengan doa dan permohonan kepada Allah. Sehingga pada hari kebangkitan kita turut dimuliakan di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Melalui masa Prapaskah ya Tuhan, murnikan gerejamu setiap tahun. Lihatlah anak-anak-Mu dituntun kepada kehidupan yang lebih baik dan memperoleh anugerah pengampunan dosa. Kami mohon melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Renungan Selasa 23 Februari 2021. Penolakan pertama. Bacaan diambil dari Lukas pasal yang keempat ayat 14-30. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Lukas 4 ayat 29. Setelah mengalahkan pencobaan iblis, Yesus berjalan dari desa ke desa di Galilea, mengkhotbahkan rencana keselamatan Allah dan melakukan banyak mukjizat. Sebulan kemudian, dia kembali ke kampung halamannya Nazaret. Di sebuah sinagoge, rumah ibadah, Yesus membaca bagian kitab Yesaya yang sangat jelas menginformasikan tentang karya Mesias. Dia berkata kepada teman sekampungnya tentang damai, pengampunan, dan pembebasan yang dibawanya. Pertama mereka takjub dengan kata-kata yang penuh anugerah itu. Tetapi kemudian mereka mengingat ketika Yesus tinggal di desa itu dan mereka tidak pernah melihat sesuatu yang menakjubkan dari anak Yusuf sebelumnya. Mereka ingin dia melakukan banyak mukjizat seperti yang dilakukannya di tempat lain. Yesus ingin menolong mereka. Dia mengingatkan bahwa Allah di masa lalu menyembunyikan mukjizat penyembuhan dari umat Israel ketika mereka menolak untuk percaya. Dipenuhi dengan amarah, mereka bangkit dan mendorongnya ke sebuah karang yang terjal untuk menjatuhkannya. Dengan mata gelap, mereka memberi pertanda akan penolakan dan penderitaan yang berujung pada kematian
yang akan diterimanya dari umatnya sendiri. Tetapi Allah tetap menetapkan waktu dan tempatnya. Yesus memberi mereka mukjizat untuk dipertimbangkan. Mereka dengan penuh kemarahan mendesak untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi Dia berpaling kepada mereka dan dengan tenang berjalan melintasi mereka. Dia meninggalkan peringatan terakhir kepada para tetangganya. Jika mereka menolak untuk bertobat, mereka akan berhadapan dengan Allah di penghakiman akhir zaman. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, saat ini Yesus datang kepada kami untuk mempersembahkan pengampunan, pemulihan, dan menyelamatkan kami. Anugerahkanlah kami iman kepadanya, sehingga kami terhindari dari murka-Mu dan hidup dalam kasih dan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Juru Selamat atas pengorbanan-Mu, atas sakit-Mu yang sangat, atas pahit mati-Mu, atas luka, atas pilur, atas salib yang Kau pikul. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.